Oke, perkenalkan nama saya Noval Ardana dari NRP 527241118 akan mengerjakan perbaikan untuk model 1. Pertama dilihat di soalnya. Di sini kita kan diminta untuk membuat sistem manajemen buku menggunakan CPP dan OOP. Terus kita harus pakai class object, atribut, sudah biasa, constructor, setter, getter. Oke, seperti ini. Kemudian harus mengimplementasikan fungsi-fungsi seperti create, read, update, dan delete. Kita tidak boleh menggunakan STL, vector list, dan lain-lain. Untuk struktur kelasnya ada pegawai toko, kasir, penjaga rak, terus ada produk displaynya berupa buku majalah, gudang kelas gudang, nanti isinya subkelasnya ada manajer gudang dan distributor. Oke, untuk penjelasannya kan kita diminta untuk menjelaskan konsep OOP yang diminta, kemudian fungsionalitasnya yang CRUD tadi. Oke, langsung aja ke kodenya. Yang pertama di sini kita kelas pegawai toko, kelas objeknya itu nanti ada pegawai toko, ada kelas pegawai, kemudian ada kasir, ada penjaga rak, kemudian ada kelas produk display. Produk display nanti itu buku, berupa buku-buku nanti sampai majalah. Kemudian kita nanti akan membuat objeknya itu nanti seperti yang kita lihat di sini misalnya ya. Ini kan kita bikin publik dulu untuk pegawai tokonya, diisi dengan string, nama, kemudian fungsi set nama nanti buat ngisi namanya, string nama, virtual void, kemudian nanti kita akan menampilkan si out ID dari pegawai tokonya nanti beserta namanya. Kemudian ini yang kedua ada kelas kasir. Kelas kasir sama seperti pegawai toko tadi, kita bikin publik juga. Kasir, string n, pegawai toko, kemudian fungsi tampil untuk menampilkan overhead-nya berupa kasir yang merupakan nanti menampilkan, jadi dibedakan pegawai tokonya itu nanti berupa ada kasir sama penjaga rak. Kemudian ada kelas produk. Kelas produk di sini kita akan menampilkan produk display menggunakan beberapa atribut. Seperti tadi kan atribut untuk penjaga rak sama pegawai toko tadi kan atributnya ada set nama, ada get nama, kemudian ada menampilkan, tampil ini tadi, kemudian ada produk display yang terakhir ini. Di sini nanti kita akan menampilkan string, tentu saja string untuk judul dari produk displaynya, yaitu buku itu tadi, serta kodenya. Kemudian setiap kelas itu nanti punya constructor untuk ngasih nilai awal saat misalnya objek itu dibuat. Misal kita nanti mau masukkan data-datanya, kayak di sini kan ada di sini kan ada objeknya itu nanti kita masukkan misalnya Rina, terus kodenya P001. Kemudian ada penjaga raknya Budi P002, kemudian buku Laskar Pelangi kodenya B001. Oke, selanjutnya kan tadi kita diminta juga untuk memasukkan setter sama getter. Di sini nanti kita memasukkan buat get setnya itu nanti di void set nama. Jadi kan nanti di sini kita masukkan buat setternya, contoh setternya. Kemudian kita juga masukkan buat getternya nanti di void get, di get nama ini nanti, di string get nama ini nanti. Kemudian ada atributnya tadi sudah, nama ID semuanya. Oke, lanjut ke fungsionalitasnya, yaitu ada create, ada read, ada update, ada delete kan tadi. Itu tadi sudah dimasukkan kepada int main nanti isinya sudah create.
Ya, nanti kita misal kalau mau masukkan pegawai, tadi sudah kita set atributnya juga, subclassnya juga sudah kita set. Nanti tinggal masukkan aja pakai new kasir. Misal kita pengen masukkan atribut kelas kasir, di sini ada Rina dengan kodenya seperti ini. Contohnya, kemudian ada misal penjaga rak, karena kita diminta tadi subclass daripada kelas pegawai itu tadi adalah kasir penjaga rak, jadi kita bisa masukkan dua seperti ini. Misal kita ini ubah Laskar kemudian read nanti akan cout biasa, cout daripada pegawainya yang kita sudah masukkan tadi, kemudian cout produknya juga yang sudah kita masukkan tadi ke dalam create. Kemudian kita apabila ingin update kan ya, misal di sini set nama kita pegawai kedua kan maksudnya di sini pegawai kedua Budi, kita rubah jadi Budi Santoso. Kemudian kita ubah produk 0 atau produk pertama ini tadi dengan yang Laskar Pelampung ini tadi menjadi Laskar Pelangi 2 misalnya. Ini udah update, nanti kita coba lihat di terminal aja. Kemudian ada delete. Delete ini nanti sudah kita set untuk menghapus pegawai, karena tidak ada yang kita delete jadi 0 PTR. Kemudian change-nya ini untuk menghapus change, jadi kita nanti membersihkan memori daripada sisa pegawainya tadi. Kalau misalnya kalau kita misalnya menghapus menghapus pegawai di situ, jadi kan di sini kan kita delete pegawai pertama. Itu adalah Rina. Kemudian di sini kita akan delete produk pertama. Tentu saja produk pertama itu adalah Laskar ini tadi. Kalau misalnya kita coba run di terminal, oke, maka akan langsung tertampil di sini. Kalau misalnya sisa, misalnya pegawai awal tadi itu kita masukkan adalah Rina dengan ID segini P001, kemudian ada Budi dengan ID pegawai P002. Kemudian produknya yang awalnya kita masukkan tadi merupakan Laskar Pelampung ya, Laskar Pelampung. Terus kita update nih, namanya jadi Budi Santoso untuk pegawai kedua. Kemudian produk pertama kita update namanya jadi Laskar Pelangi 2. Jadinya mereka itu akan berubah semua. Kemudian kita delete pegawainya, pegawai pertama di sini. Jadinya pegawai Rina itu akan terhapus saat kita menampilkan cout di sisa pegawai ini tadi. Itu nanti kayak ngasih tahu kalau misalnya pegawai itu resign, atau kalau buku itu tidak tersedia dalam suatu database tersebut. Kalau bukunya misal hilang atau bukunya mengalami kerusakan lah, kita bisa hapus buku tersebut. Di sini kita kan hapus produk 0 ini maksudnya produk pertama tadi yang kita inputkan ke dalam create produk di sini. Jadi waktu kita menampilkan cout sisa, maka yang muncul adalah hanya Budi Santoso. Kenapa? Karena Budi Santoso ini kan pegawai kedua. Oke, kemudian ini ada clean change. Jadi sisa-sisa tadi tuh yang bakal dihapus lah sama sistemnya nanti. Oke, sekian dari saya untuk implementasi daripada toko buku ini, sistem manajemen toko buku. Sekian, terima kasih.